Oke, nanti kalau misalkan temennya ada yang mau join, tolong di-admit aja ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di sesi asistensi komputasi numerik yang kedua. Kenalin lagi, gue Wanda dari Teknik Elektro 2023 sebagai Asdos Komnom KKI. Oke, gue izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Ya, Kak. Nah, di asistensi yang kedua ini kita akan bahas atau review materi yang belum dibahas di asis pertama, yaitu adalah optimization. Nih, optimization ini. Dan mungkin nggak akan selama asis yang kemarin ya, karena kemarin itu sampai hampir 3 jam dan jadi kelamaan. So, sekarang kayaknya kita akan langsung fokus aja ke bahas soal dan cara mengerjakan soal, karena kan sebagai persiapan UTS juga ya. Kalian kan UTS minggu depan. Nah, oke. Jadi di optimisasi ini, kalau dibagi menjadi beberapa jenis, itu gue bagi menjadi satu dimensi, optimisasi satu dimensi, terus multidimensi, dan juga optimisasi dengan batasan atau constraint. Sebenarnya ini ngikutin dari perincian materi yang di emas sih, karena pembagian materinya juga kayak gitu, based on jumlah dimensi, satu dimensi, multidimensi, sama terakhir tuh optimisasi dengan batasan. Sebenarnya kalian juga bisa ngebagi optimisasi itu jadi berdasarkan ini ya, initial value juga, sama kayak roots finding yang ini. Bracketing method sama open method itu bisa juga. Tapi ini gue ngikutin perincian di emas aja. Oke, jadi kalau metode di optimisasi satu dimensi itu ada golden section, terus ada quadratic interpolation atau namanya sama dengan parabolic interpolation ya. Ini sama aja. Quadratic sama parabolic interpolation. Nah, golden section sama quadratic interpolation itu dia bracketing method. Jadi initial value-nya membatasi di bawah dan membatasi di atas dari solusi yang ingin kita cari gitu, nilai X-nya. Kemudian ada gradient method, Newton method. Ini masuknya ke open method. Terus buat multidimensi itu juga ada yang gradient menggunakan turunan, ada gradient ascent, descent, dan juga metode Newton. Ini juga open method ya masuknya. Terus ada juga multidimensi yang non-gradient, yaitu adalah metode simplex. Di matematika lanjut 1 kalian juga udah belajar ya kalau nggak salah simplex ini. Tapi bukan numerical, tapi analytical. Sama ada optimisasi dengan batasan. Kayak yang roots finding kita udah bahas ya kemarin di asis pertama. Jadi nanti kalian nonton recordingnya aja kalau misalkan belum sempat nonton. Oke, kita akan langsung aja ke materinya. Nah, kalau di UTS nanti untuk optimisasi, soalnya itu adalah kayak gini ya biasanya kalimatnya. Find the value of x that minimize atau maximize fx. Nanti kalian dikasih fungsi terhadap suatu variabel bebasnya within the interval of x lower-nya berapa and xu-nya berapa. Nah, kalau misalkan ada kata-kata minimize atau maximize, itu jelas ya kalau permasalahannya adalah optimisasi, bukan roots finding. Jadi kalian jangan bingung lagi. Terus bisa juga nanti kalimat pertanyaannya itu adalah ya langsung secara eksplisit lakukan optimisasi pada suatu fungsi gitu. Misalkan ini pada fxy, ini kan berarti multidimensi ya. Sesuai keinginan soalnya nanti bisa sebanyak 3 kali iterasi dengan starting point misalkan dari titik 0 atau epsilon A-nya berapa persen. Oke. Atau epsilon A kurang dari misalkan 0,1%. Terus mungkin gue mau ngasih sedikit introduction ya buat optimisasi.
Jadi kalau misalkan kalian ingat-ingat lagi, roots finding yang kemarin itu kan permasalahannya adalah kita mencari sebuah nilai X bintang, kita notasiinnya X bintang, sedemikian sehingga membuat fungsi F itu sama dengan 0. Tapi kalau misalkan optimisasi, itu adalah kita mencari nilai X, bedain kali ya, X optimisasi. Kita mencari sebuah nilai X yang membuat turunan pertama dari fungsi F ketika kita masukkan si variabel X opt ini itu sama dengan 0. Mungkin kalian ada yang masih bingung kenapa bisa si ini turunan pertama dari F dimasukkan X optimize itu sama dengan 0 bisa menjadi indikator dari suatu nilai minimal atau maksimal dari sebuah fungsi gitu. Coba gue mau coba menjelaskan sedikit biar lebih mudah divisualisasikan. Gue bikin grafik aja ya. Oke. Misalkan kita punya sebuah grafik kayak gini lah ya. Nah, ini kan jelas ya kalau misalkan nilai yang di puncak ini itu adalah titik maksimal atau nilai maksimal gitu. Bentar, misalkan kita kasih nama dia fungsi fx. Nah, kita di optimisasi itu adalah mencari nilai x opt di sini yang membuat grafiknya itu bernilai maksimal at this point. Misalkan kita tulis max value. Gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian ingat di pelajaran kalkulus, di setiap poin di grafik ini itu kan punya yang namanya tangent line ya, atau garis singgung gitu. Misalkan di titik ini gitu. Tangent line-nya kayak gini kan. Lurus gitu. Dia cuma menyinggung titik di grafik yang pink ini. Tapi nggak memotong. Namanya itu tangent line. Nah, di max value yang kita inginkan, X opt-nya itu juga punya tangent line, tapi bentuknya itu bukan miring. Nggak usah deh. Bentuknya itu dia lurus. Ini adalah tangent line. Atau bahasa Indonesianya adalah garis singgung. Gitu. Nah, terus kalau kalian ingat lagi, kalau miring kan berarti dia punya yang namanya gradien ya. Gradien itu kan rumusnya dy per dx kan. Dia punya suatu kemiringan gitu. Ya. Anggap aja ini punyanya si inilah ya. Karena kan dia miring. Nah, sedangkan karena tangent line-nya si x opt itu nggak ada kemiringannya atau cuma garis horizontal aja, maka dia nilai dy per dx-nya itu sama dengan 0. Atau bisa kita tulis juga x opt itu sama dengan 0. Ya, intinya gitulah ya. Itu adalah penjelasan kenapa si turunan pertama fungsi f ketika dimasukkan nilai x opt sama dengan 0 itu bisa menjadi indikator dari suatu nilai optimal, maksimal atau minimal. Kalau minimal juga permasalahannya sama aja. Kan dia punya tangent line di sini. Ya kan? Horizontal juga. Oke, itu intro sedikit sih.
Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang pertama, yaitu golden section. Seperti yang tadi udah gue jelaskan, kalau golden section itu masuknya ke bracketing method. Jadi kalau di soal, biasanya kalian dikasih nih suatu fungsi f, terus kalian dikasih nilai range ya, x lower dan juga x upper, dimana x yang optimal pasti ada di antara dua nilai berikut, x lower dan x upper. Pasti dia akan konvergen gitu kalau misalkan kalian lakukan iterasi. Kalau nggak konvergen gimana? Ya berarti initial value-nya salah. Oke, tapi itu kayaknya tidak mungkin ya. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan soalnya bahasanya kayak gini, find the value of x that minimize atau maximize suatu fungsi, dikasih nih kalian interval x lower sama dengan a, and x upper sama dengan b. Berarti ini masuknya adalah ke bracketing method dari optimisasi, yang mana tadi kan bracketing method optimisasi cuma ada dua ya, yaitu golden section sama parabolic interpolation. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingat lagi, harusnya kalian udah dapet parabolic interpolation sih materinya. Parabolic interpolation itu initial value-nya ada 3. Jadi kalau misalkan cuma dikasih 2, x lower dan x upper, maka mau nggak mau soal ini menginginkan kita untuk menggunakan metode golden section. Oke, balik lagi ke golden section yang tadi. Nah, setelah kalian dikasih x lower dan x upper, sebenarnya di golden section itu ada 2 cara ya. Tapi kalau misalkan kalian belum terlalu hafal cara-cara di golden section ini, gue saranin buat menghafal yang ini aja. Sebenarnya yang perlu dihafal ini sih, R. R-nya itu sama dengan 0,6180,339. Sebenarnya cara 1 sama cara 2 nih sama aja sih. Cuma menghafal nilai R-nya ini aja yang beda. Intinya nanti bakal sama hasilnya. Oke. Nah, biasanya gue juga pakai R yang ini. Dan di buku juga pakai R yang ini sih. Oke, jadi cara yang pertama itu adalah kalian pakai nilai R 0,61803. Setelah itu baru nanti kalian masukin ke D. D itu let's say distance aja ya. Jadi D itu rumusnya akan sama dengan R yang ini 0,61803 dikali dengan X upper dikurang X lower. Setelah kalian mencari nilai distance, kalian hitung nilai X1 dan juga X2. X1 rumusnya X lower plus D, X2 X upper dikurang D. Nah, kalau cara 2 itu gimana? Cara 2 itu sama aja sebenarnya. Jadi, kalian hitung D juga. D, tapi rumusnya itu akan sama dengan R min 1 dikali X upper dikurang X lower. Sama aja kan sebenarnya. Nanti bagian kirinya ini akan jadi sekitar 0,618. Sama kan kayak ini. Ya, intinya gitu sih. Terus yang mau gue tekankan juga di metode golden section itu adalah rumus errornya, error approximate atau epsilon A, itu berbeda dengan metode-metode sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu biasanya kan epsilon A itu akan sama dengan modulus X I plus 1 kurang XI dibagi X I plus 1 kan. Atau kayak ini X new terus ini X old. Ya kan, sama aja. Dikali 100%. Tapi kalau di metode golden section, rumus error approximate-nya itu kayak gini. 1 dikurang R, di mana R-nya itu tadi yang ini ya, 0,618 dikali X upper dikurang X lower dibagi X optimize di iterasi terakhir
dikali 100%. Oke. Nah, kita langsung aja bahas contoh soal. Sebenarnya ini contoh soal dari PPT Pak Naufan sih. Kalau misalkan kalian lihat di PPT yang golden section, ini gue ambil dari sana. Oke, kita akan bahas algoritmanya aja ya. Jadi misalkan kita diberi suatu fungsi. Terus instruksinya adalah untuk mencari minimum dari fungsi tersebut. Find the minimum of fx. Fx-nya ini. Within the interval from x lower to x upper. Jadi cuma ada dua initial value, sehingga itu pasti pakai golden section. Ini juga udah ditulis golden section. Oke, jadi pertama kita hitung d atau distance. D-nya pakai R-nya pakai 0,618 tadi ya, cara pertama, dikali x upper dikurang x lower, x upper 4, x lower 0, sama dengan dapat D-nya 2,4721. Terus kita hitung x1, tadi x1 rumusnya x lower tambah D. Dapat 2,4721. Terus x2 rumusnya x upper dikurang D. 4 dikurang D. Nanti kita dapat hasilnya 1,5279. Nah, selanjutnya kalian masukin si x1 dan x2 ke dalam fungsi f, ya kan? Ke dalam fungsi f. Nanti kita dapat fx2 hasilnya itu min 1,76, fx1 hasilnya min 0,63. Nah, tapi di contoh soal ini coba deh sekarang kalian hitung pakai kalkulator. Jadi kan x2 itu 1,5279 ya. Nanti kalian masukin kalkulator pakai ini persis. Itu hasilnya nggak akan sama dengan min 1,7647. Tapi nanti dia hasilnya akan sama dengan Kak, maaf. ya. Tadi dosen tadi tanyain yang topik penilaian UTS gradient ascent, descent, dan Newton. Oh iya kah? Itu aja materinya. Ya itu aja. Nggak ada golden ratio. Golden ratio tadi punyain quiz aja. Iya kak. Oke. Mungkin kita maaf ya kak. Aman-aman. Nanti dibahas kok. Buat kelas lain gimana? Kelasnya Pak Halim tetap ada kak? Tetap ada ya. Kalau parabolic interpolation ada nggak? Nggak ada tanyain nggak ada punya KKI. Kalau yang reguler? Kayaknya ada sih kak, kalau Pak Halim juga. Oke. Kita tetap bahas ya, soalnya ini gabungan kan. Nanti tetap dibahas juga kok yang apa tadi gradient ascent descent sama Newton kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalkan tadi X2 itu kan nilainya 1,5279. Kalau kalian hitung ke sini dengan benar-benar sama gitu di kalkulator, dia akan menghasilkan nilainya itu sama dengan 0,18012. Itu kenapa? Karena sebenarnya si 1,5279 ini satuannya bukan satuan angle, satuan sudut. Jadi kalian harus teliti untuk fungsi yang trigonometrical. Ini kan ada sin x. Jadi biar dia sama dengan min 1,7647 itu gimana? Kalian harus ubah ini 1,5279 jadi 1,5279 dikali 180 derajat dibagi pi. Kayak biasa aja sih. Oke, ini juga ya sama buat nyari fx1. Selanjutnya
kalian bikin kayak pembatas gitu antara nilai-nilai X-nya. Jadi ada beberapa sekat gitu untuk nilai X lower, X1, X2, dan juga X upper. Di baris pertama itu kalian urutin dulu dari yang terkecil paling kiri sampai yang terbesar itu paling kanan, X upper. Terus setelah itu di baris kedua kalian taruh nilai fx, di mana per kotaknya ini adalah nilai fx dari x yang ada di atasnya. Tuh. Habis itu kalian bandingin di antara semua nilai fx, itu yang mana yang paling kecil. Sini kan min 1,764 kan, yang paling kecil. Next-nya, kalian lihat kanan dan kirinya. Di sini kan kanannya tuh X1. X1 itu nantinya akan menjadi X upper. Atau secara general, yang kanan itu akan menjadi X upper ya. Yang kiri itu akan menjadi X lower. Nah, baru deh kalian lanjut ke iterasi selanjutnya. Sama, langkahnya sama, cuma tetap kalian hitung dari awal ya, dari D. Jadi D-nya akan beda. Nah, mulai dari iterasi kedua, kalian bisa hitung epsilon A. Di sini gue dapat epsilon A-nya 61,7904%. Selanjutnya, iterasi ketiga, 4, dan seterusnya. Ini udah ada ya hasilnya. Setiap iterasi. Ini maksudnya yang biru itu adalah nilai yang terkecil. Nah, terus nanti epsilon A-nya itu akan menjadi semakin kecil. Ini tadinya 60-an%, terus jadi 38, jadi 23. Semakin kecil ya, semakin konvergen. Mungkin itu aja ya untuk golden section. Kayaknya masih lumayan gampang. Cuma tadi yang perlu kalian ingat itu adalah rumus errornya. Itu beda dengan metode-metode sebelumnya. Oke. Terus pakai ini aja R-nya. 0,61803. Oke. Terus kita lanjut ke parabolic interpolation. Nah, parabolic interpolation ini juga bracketing method. Sama kayak golden section tadi. Tapi bedanya dia pakai 3 initial value, yaitu X1, X2, dan X3. Dari 3 poin X1, X2, X3, kalian hitung X4. Jadi X4 itu bisa dibilang kombinasi dari X1, X2, dan X3 ya. Rumusnya ini. Nanti harusnya dikasih juga sih kalau di UTS. Cuma gue dulu ngafalin sih. Tetap. Nah, nanti nilai yang maksimal atau minimalnya itu adalah fungsi f ketika dimasukkan X4. Dan X4 namanya itu adalah optima approximation. Terus algoritmanya itu gimana? Sebenarnya ini agak hafalan sih. Oke. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Ini algoritmanya. Kalau kalian nanti mau baca-baca, silakan. Nanti hafalin juga. Oke. Ini contoh soalnya sama. Oke. Kalau kalian lihat hasil akhirnya tuh mendekati juga. True value-nya min 1,7759. Di sini ya mirip-mirip lah ya. 1,77. Oke. Gue jelasin deh algoritmanya. Jadi pertama-tama kalian kan dikasih 3 initial value ya. X1, X2, dan juga X3. Setelah itu kalian cari nilai X4. Kalian hitung X4 pakai rumus yang tadi, rumus panjang ini. Selanjutnya kalian bikin kayak tadi golden section. Kalian bikin pembatas antara, ini biasanya yang gue lakukan kayak gini sih. Antara nilai X1 dan X lainnya. Di baris pertama ini kalian
tulis nilai-nilai X, dan baris kedua kalian tulis nilai Fx. Terus pastinya nilai X1 itu ada di kiri, dan nilai X3 itu ada di kanan. Dan nilai X2 dan X4 itu ada di antara dua kotak ini. Bisa di sini X2 atau di sini X4, atau di sini X4 dan di sini X2. Gitu. Setelah itu kalian hitung masing-masing nilai F ketika dimasukkan X yang di atasnya. Terus baru deh kalian bandingin. Yang dibandingkan itu ada dua ya, yaitu Fx4 dengan Fx2 dan juga X4 dan X2. Nah, cara membandingkannya itu ada 4 case. Jadi kalian harus hafal 4 case ini. Jadi case pertama, Fx4 kurang dari Fx2 dan X4 lebih dari X2. Maka untuk iterasi selanjutnya, X1-nya adalah X2 yang sebelumnya, X2 adalah X4 yang sebelumnya, dan seterusnya. X3 adalah X3 yang sebelumnya. Gitu. Ini untuk case 2. Case 3. Dan case 4. Oke. Nah, kan ada 2 ya yang dibandingin. Terus ada 2. Jadi 4 case. Gitu aja sih paling. Terus ini ada contoh soal. Tadi ya sama kayak yang tadi. Cara gampangnya lagi itu adalah ini coret-coretan gue sih. Jadi pertama tuh kalau biasanya di tugas gue ya yang tahun lalu, gue ngurutin nilai X-nya, 4 nilai X. Jadi kan pasti X1 di kiri, X3 di kanan kan. X2 dan X4 itu ada di tengah-tengah, bisa berkebalikan gitu. Pokoknya ada di tengah-tengah X2 dan X4. Terus bandingin pokoknya sesuai not inilah. Karena Fx4 kurang dari Fx2, itu tadi gue udah ngitung. Fx4-nya min 1,769, itu kurang dari min 1,58. Dan X4 di kanan X2, maka next iterasi pakai yang kanan. 3 di kanan, gitu. Jadi di sini patokannya tuh X4. Kalau cara gue. Oke. Ini berapa iterasi ya? 1, 2, 3, 4. 4 iterasi. Gitu sih mungkin buat parabolic interpolation. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak dari golden section dan parabolic? Udah setengah jam. Kalau nggak ada, akan dilanjut. Halo, tes. Suara gua kedengeran nggak? Tes. Halo? Oke, kedengeran ya. Muncul nggak screen gue ini? Halo? Muncul. Muncul ya? Oke. Oke. Kita sekarang ngebahas gradient ascent sama gradient descent. Oke, sebelum gua ngebahas kedua metode ini, kita balik dulu dah ke pelajaran kalkulus
kita ketahui kalau di multivariable kalkulus mencari gradien itu delta F, kita akan mendapatkan sebuah vektor yang memiliki propertinya itu arah tercepat ya, fungsi multivariabel. Dan vektor ini juga memiliki value seberapa cepat fungsi tersebut bergerak. Nah, mungkin properti kedua ini kita hiraukan aja dulu ya. Kita akan fokus ke properti satu ini. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan di fungsi inilah, x kuadrat min y kuadrat plus 5. Kalau kita ibaratkan, mencari gradien di titik sembarang, misalkan x bintang ya. X bintang. Misalkan di titik sini. Pas kita mencari gradien di titik x bintang, maka ini akan return vektor yang mengarah ke titik percepatan paling curam, yaitu sini. Nah, mungkin dari sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita menaruh initial guess x bintang, dan terus kita bergerak ke arah sesuai delta F ini. Maka, kalau kita ibaratkan kita mencari nilai baru, x tilde, dan kita bergerak ke arah delta fx ini, jadi kita menambahkan poin lama kita dengan poin atau arah vektor gradien kita. Maka kalau kita ibaratkan taruh sini, dan kita lanjut ke sini, lanjut lagi ke sini, dan lanjut lagi ke sini, dan seterusnya, kita bisa melihat kalau lama-kelamaan, kita tuh bakal mencapai titik puncak ini, yang kita sebut maksima. Nah, berarti kan kalau kita ingin mencari titik optimal, kita ya tinggal melakukan ini aja dong terus-terusan ya, sampai batas tertentu tercapai. Itu tercapai. Kalau di PPT Panopan, itu biasanya ada 3 ya. Yaitu kalau misalkan value change itu kurang dari epsilon tertentu atau error tertentu, misalkan 0,1% ya, atau gradiennya tersebut kurang dari epsilon tertentu juga. Berarti kalau kita tulis di sini, syarat berhenti error approximate itu ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama itu kalau perubahan nilainya mengecil, perubahan nilai fungsinya itu kurang dari epsilon, Yang kedua itu kalau grad fungsinya itu kurang dari epsilon, atau kalau Euclid norm dari perubahan titik xk plus 1 dikurang xk itu kurang dari epsilon.
Oke, nah kan kita bisa lihat ya kalau kita lama-kelamaan ngiterasi kayak gini terus-menerus, itu kan kita dapat nilai maksimal. Tapi kita juga perlu menambahkan parameter tambahan di sini yang biasanya disebut itu learning rate atau step size. Learning rate atau step size. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak menaruh learning rate atau step size, tapi otomatis kalau kita kagak taruh di sini apapun, itu berarti alfanya sama dengan 1. Nah, kemungkinan kalau alfanya itu terlalu besar ya, terlalu besar, kemungkinan besar metode ini akan osilasi. Metode ini akan osilasi. Intuisinya adalah kalau misalkan ya kita ya misalkan kalau kita naruh X bintang di sini ya, di sini, dan kita nge-step nih ke sini tanpa ada learning rate tambahan di sini. Nanti kalau kalian lihat di sini, ini kan bakal, oke, kita ke sini, X1, X2 kita di sini, oke, kita loncat lagi. Dan ini bisa dilihat, kalau ini kan nggak di titik optimalnya ya. Terus ini X3, terus ntar lagi kalau misalkan kita step lagi, ini akan ke sini, ini X4, terus ke sini lagi, ini X5, dan seterusnya lah. Kita bisa lihat kalau lama-kelamaan, kalau alfanya terlalu besar atau kita ngeset alfa sama dengan 1, dia akan terus-menerus osilasi lah. Dan juga kalau kita alfanya terlalu kecil, ini konvergensinya akan terlalu lama. Terlalu lama. Ya simpelnya kalau kita lihat aja lagi di sini, misalkan kalian naruh initial guess kalian X bintang di sini, X1 kalian. Terus karena step size kalian terlalu kecil, jadi langkah kalian akan lebih kecil juga. Kalian sini, ini X2 kalian, sini kalian step lagi, ini X3 kalian, seterusnya, ini X4 kalian, dan seterusnya lah. Kalau kalian bisa lihat di sini, step size lebih kecil, itu akan mengurangi kemungkinan osilasi ya. Tapi dengan step size terlalu kecil juga, ini akan membuat kalian, ya konvergennya lama lah pokoknya. X bintang, alpha terlalu kecil, konvergen lama. Tapi osilasinya bakal ngurang. Kemungkinan ngurang. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini baru gue jelasin teori dasarnya dulu. Ntar untuk latihan soal di 15 menit terakhir. Oke, gak ada yang mau nanya ya? Oke, lanjut aja kita ke gradient descent. Tadi kan gradient ascent ya? Gradient descent. Yang atas tadi itu namanya gradient ascent. Ini gradient ascent. Nah, kebalikan dari gradient ascent, yang dimana kita itu kan menuju ini ya, steepest atau
arah vektor tercepat ya. Nah, kalau gradient descent itu kebalikannya. Kalau kita ibaratkan, kita balikin fungsinya ya. Kuadrat plus y kuadrat kurang 5. Kalau gradient ascent kan ke atas ya. Suppose kalian punya initial gas X bintang. Initial gas. Terus kalian mencari gradient di titik X tersebut. Maka ini kan gradient ascent bakal ke atas ya. Karena sesuai dengan teori kalkulus, nilai gradient dari vektor itu akan selalu mengarah ke steepest ascent. Terus kalau dari sini kita bisa lihat, ya kalau kita pengen minimalkan fungsi tersebut, ya kita tinggal balik arah aja ya. Dengan cara, kalau tadi gradient ascent itu kita nambahin, di gradient descent ini, itu tinggal ganti tanda aja. Minus. Jadi, kalau gradient descent tadi X1-nya naik, X2-nya naik, seterusnya, kalau di gradient descent, kita akan melawan arah dari vektor ini. Tapi dengan arah delta fx ya, delta fx ini, nanti kita ya tinggal balikin aja berarti kita step ke sini, berarti ini X2, kemudian kita nge-step ke sini, ini X3, dan seterusnya lah. Seterusnya, sampai kalian mencapai 3 kriteria ini. Dari ketiga kriteria inilah, ini kalian pilih salah satu aja, dan ini biasanya juga ditentuin di soal. Biasanya menggunakan kriteria error approximate, atau menggunakan perubahan fungsi, atau stopping kriteria gradient fungsi, atau equilibrium norm, dan selainnya lah. Biasanya di dalam soal udah dijelasin sih, kalian harus pakai stopping kriteria apa. Oke, tadi kan gue udah ngejelasin ya, kalau misalkan alfa kita terlalu gede, itu bakal osilasi, dan kalau alfa yang terlalu kecil, itu bakal terlalu lama ya. Nah, saran gue sih kalau kalian tidak diberikan alfa, dan kalian harus memilih sendiri, itu kalian bisa milih antara 0,1 atau sampai 0,001 lah. Umumnya segini sih udah cukup aman ya, dari pengalaman gue mengerjakan tugas dan mengerjakan UTS. Tapi kalau kalian ingin bereksperimen sendiri, dibolehin aja sih. Asalkan kalian tahu apa kelebihan dan dari kekurangan memperbesar dan memperkecil step size love point. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Untuk teori dasarnya aja gitu. Oke, gue tunggu sampai 16.45 ya. Bang, mau nanya bang? Tes. Halo? Ya? Dengar nggak bang? Ada yang ingin bertanya kan? Tes. Iya, kedengeran. Oh, oke. Pengen nanya tadi bang, buat yang step size itu kita boleh nentuin bebas bang. Tapi antara range yang direkomendasiin tadi itu. Umumnya sih bebas ya kalau tidak dikasih di dalam soal. Jadi ya bebas biasanya. Oh. Oke. Terus kalau misal buat yang ascent atau descent itu juga bebas, maksudnya di antara range yang direkomendasiin tadi juga ya? Sorry, maksudnya? Jadi itu kan tadi kan ada rekomendasi step size-nya tuh 0,1 sampai 0,001.
Nah, itu juga bisa berlaku buat yang menaik sama menurun ya? Oh, ini berlaku untuk keduanya kok. Oh, keduanya Ini bebas. rekomendasi. Oke, Bang. Thank you, Bang. Oke, ada lagi kah yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, gue langsung aja ya ke pembahasan soal. Oke, ini soalnya kita punya fungsi ini dan kita ingin mencari titik maksimal dari fungsi tersebut. Caranya, pertama kita, gua karena keterbatasan waktu, gua akan melakukan satu iterasi saja ya, kayak gradient ascent. Oh, oke, kita fungsinya itu tadi fx 10 min x kuadrat plus 2y kuadrat dikurang xy. Ini x vektor. Oke, caranya itu kita untuk mencari gradien, itu kita berarti melakukan turunan parsial df, dx, dan df, dy. Cari gradien itu ya tinggal turunan parsial aja. df, dx itu berarti kalian sering bagian ini. Oke, ini gue melakukan chain rule, kita substitusikan u itu min x kuadrat plus 2y kuadrat min xy, kemudian df itu fdu dikalikan dengan du dx. Itu berarti 10 pangkat u dikalikan dengan du dx. Ini kita substitusikan yang bagian ini. Jadi 10 pangkat u. Turunan dari 10 pangkat u kan ya tetap baik kan ya. Ini turun ke sini, ini kan berarti 1. Dan turunan dari pangkat u ya tetap pangkat u. Dan kemudian kita mencari du dx ya. du dx du dx itu turunan parsial dari u, berarti ini, dan didapatkan itu min 2x plus y. Oke, lanjut lagi, df dy, df, du, du, dy. Sama kayak tadi, ini 10 pangkat u, terus ini du, dy. du, dy. Oke. du, dy itu min 4y plus x. Oke, kita gabung. Ini berarti dfx itu sama dengan
dulu pangkat U, sorry. Kita substitusi ulang lagi, berarti Q-nya itu ini. Pangkat segini, terus kalian kalikan dengan ini. Kalian dengan ini, terus sama juga ini, terus sorry, ini harusnya di bawah ini, dan ini. Oke, kita kan udah dapet rumus dari gradien kita ya. Ya udah, kita langsung aja. Initial gas-nya gua taruh X0 itu 1 sama 1 ya. Terus tadi di soal itu kita pakai step size 0,1. Alpha 0,1. Ya udah, kita langsung aja iterasi iter 1. X1 itu sama dengan X0 dikurang alpha gradien di titik X0. Vektor harusnya. Ya udah, kalian masukin aja ini 1, terus ini 0,1, terus gradien di titik X0 itu nilainya min 1,353 dan min 4,060. Oke, iterasiin dapat nilai, sorry, ini kan gradien descent ya, ini harusnya plus. Ya, ini gradien descent. Ini tambahin berarti 0,865, 0,594. Oke, cek approximate error-nya, kita kurangin aja X0 dengan X0 baru kita. Terus kita Euclidean norm kan pokoknya. Kalau kalian belum tahu Euclidean norm apa, Euclidean norm itu kalian ya tinggal, ini dari semua isi vektor ini kalian kuadratkan. Euclidean norm itu operasi ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan seterusnya, ya kan. Pokoknya itulah Euclidean norm. Terus Euclidean norm juga itu nilainya sekitar 41,3%. Ini karena belum sesuai sama batas kita, yakni batas kita kan ini ya, taruh di sekitar error approximate kurang dari 0,1%. Karena ini belum tercapai, ya kalian lanjut iterasi lagi seterusnya sampai ini ketemu lah pokoknya, sampai error approximate-nya kurang dari segini. Oke, itu untuk gradien descent ya. Untuk gradien descent sebenarnya sama juga ya. Jadi kalian ya tinggal cari turunan parsial, iterasiin, dan ya udah iterasinya terus menerus sampai kalian. Ntar gue bakal kasih juga loh untuk solusinya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Halo? Ya, Ada kayak yang ingin tanyakan? Gua tunggu sampai 17.00 ya.
Saran gue sih kalau untuk grading descent sama grading ascent itu kalian pelajarin ulang menurunkan fungsi dengan turunan parsial ya, karena itu sangat penting banget. Dan umumnya orang-orang itu salahnya di sini sih. Terkadang fungsi yang diturunkan itu bisa aneh-aneh. Jadi ya balik lagi ke kalkulus, kalian perdalam lagi aja materinya. Bang mau nanya, kalau misalkan diturunin doang terus udah gitu, nggak perlu dilanjutin lagi atau gimana? Kalian kan udah turunin ini ya, buat mencari gradiennya. Gradien ini tuh dipakai untuk menentukan arah steppingnya. Jadi ini kalian punya initial guess x0, kemudian kalian tahu arah steepest ascent-nya. Ya udah kalian yang step aja ke arah vektor tersebut dengan scale tertentu gitu. Oke oke. Ini untuk gradient ascent. Ya untuk gradient descent ya kalian tinggal ganti tanda aja. Udah dari plus ke minus gitu. Ada lagi kan yang ditanyakan? Buat tunggu sampai 17.00 ya. Bang, mau nanya bang, Ya apa nih? kalau misal tadi kan diminta buat yang minimum ya. Kalau misalkan kita kali fungsinya jadi negatif, bisa juga nggak? Berarti kita tetap pakai ascent. Bisa juga. Itu berarti kalian mengubah fungsi yang tadi ya. Misalkan fungsi ini. Kalian pengen misalkan fungsi maksimal kayak gini ya. X kuadrat min Y kuadrat plus 5. Kalian pengen nyari nilai maksimumnya kan? Ya udah kalau kalian pengen nyari nilai maksimumnya dengan metode gradient descent, ya udah kalian tinggal balik aja ini tandanya. Dari X kuadrat min Y kuadrat plus 5 jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 5. Ini kan titiknya sama juga ya. Di sini-sini juga. Jadi kalau misalkan kalian pakai gradient descent untuk nyari nilai maksimal, ya udah kalian kan kita gradient descent kalian gradient descent di sini. Step, 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 step sampai sinilah ketemu ya. Misalkan titiknya X bintang itu apa sih? X optimum lah. X optimum itu di 0, 0. Ini kan titiknya udah ketemu ya. Nah, dari titik ini, kalian pakai di fungsi awal kalian. Ini kan titik optimum, berarti ya kalian tinggal masukin aja. Di F kita, nilai 0 sama 0 itu berapa? Ya udah kalian dapat nilai maksimumnya dengan cara menggunakan gradient descent. Ini berarti nilainya 5. Kalau misalkan kalian mencari dari ini fungsi min X kuadrat min Y kuadrat plus 5. Cari maksimal dengan gradient descent. Ya simpelnya kalau kalian mau pakai suatu metode, misalkan gradient descent, dan kalian pengen nyari maksimum, ya kalian tinggal kaliin aja ini negatif fungsinya, kali negatif 1. Begitu juga dengan gradient descent. Kalau kalian pengen nyari nilai minimum,
Misalkan X kuadrat plus Y kuadrat plus negatif 5 ya. Dengan grad Z. Ya udah, kali ini negatif. Kali min 1. Tidak kali min 1. Kalau misalkan kalian pengen gimana. Kita jauh kan ya? Ada lagi yang tanya? Aman Bang. Udah 17.01 ya? Mau lagi Bang, dikit Bang. Oh ya, apa? Mau nanya lagi dikit. Yang kalau Pak Novan kan sempat bilang ya, kalau buat nyari step size bisa pakai, jadi step size-nya dicari optimumnya gitu. Nah, itu mendingan yang di plug in yang pakai 0,1 sampai 0,001 tadi atau maksimum gitu Bang, kalau menurut tuh? Oke, kalau kalian dilihat PPT Pak Novan ya, ini kan ada caranya juga ya di sini. Sebenarnya tergantung kalian juga ya. Apakah kalian pengen ngitung turunan parsial kayak gini lagi? Soalnya kan kalau kalian di ujian itu lumayan lama ya melakukan ini terus-menerus dalam beberapa iterasi gitu. Jadi kalau kalian pengen effort ya boleh aja sih. Tapi saran gue buat mempercepat perhitungan ya, dan melihat kalian kemungkinan soalnya lumayan banyak hitungnya. Jadi saran gue sih kalau nggak disuruh jangan pakai ini. Dan soalnya kalau kalian memakai ini juga ada cara yang lebih cepat juga, yaitu metode Newton yang akan diajarin sama Arsa nanti. Oke Ya, Bang, gitu aja. thank you Bang. Ya, ada lagi yang tanyakan? Oke, 17.03 ya. 30 detik lagi. Oke, gua stop share dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsa. Suara gue kedengeran nggak? Kedengaran. Aman ya? Oke. Udah kelihatan belum ini ya, screen-nya? Belum. Ya. Ya, Kak, ya Bang. Udah kelihatan? Ya. Udah bisa lihat. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau yang metode Newton ya. Nah, Newton ini sebenarnya metode mirip-mirip aja sama Newton-Raphson. Cuman bedanya kalau Newton-Raphson itu kan kita nyari root finding. Sementara kalau Newton itu kita optimisasi. Rumusnya juga mirip. Kita kan tahu nih, rumus Newton-Raphson itu buat cari X yang baru, itu sama dengan X yang initial guess, X yang lama, dikurang dari Fx per F turunan X-nya kan. Nah, rumus Newton-Raphson ini kan tadi buat cari pas nilai X-nya berapa, pas si Fx itu sama dengan 0 gitu kan. Jadi X-nya berapa, kalau kita masukin X-nya itu sama dengan 0. Nah, bedanya kalau Newton itu, karena optimisasi, kita mau cari X-nya berapa pas si turunan dari fungsi itu sama dengan 0. Atau misalkan F aksen X-nya sama dengan 0, itu X-nya berapa. Kenapa harus cari F aksen 0-nya? Karena kan optimisasi, ya titik optimum itu adanya pas di X itu, F aksen X-nya sama dengan 0. Karena kan misalkan di grafik nih, kalau dia 0, dia kan di atas nih. Udah nggak berubah-berubah lagi, nggak naik lagi gitu kan. Atau kalau misalkan di minimum,
bisa dilihat di sini gitu kan, dia nggak habis 0 ya dia nggak berubah-berubah lagi gitu, udah paling bawah itu di situ. Nah, itu kan tujuannya buat optimisasi. Nah, bedanya rumusnya apa sama si Newton-Raphson, bedanya adalah ya kita coba bayangin aja kalau si f aksen X ini, si f aksen X ini kita misalin jadi Gx kan. Nah, rumusnya kan bakal jadi begini nih. Ini rumus Newton-Raphson kan, kita buat nyari biar f aksen X sama dengan 0. Nah, dari situ didapetin, berarti rumusnya tinggal, ya bedanya di sini aja sama Newton-Raphson nih. Kalian turunin lagi. Jadi kalau misalkan di Newton-Raphson itu rumusnya turunannya 1 doang, kalau di Newton buat optimisasi turunannya 2 gitu, terus yang atas diturunin 1. Udah sebenarnya segampang itu sih Newton, dan nggak banyak-banyak juga. Terus ini gue juga buat contoh soal. Jadi contoh soalnya misalkan kita pengen mencari optimisasi dari fungsi fungsi ini nih, si X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat tambah 9X tambah 2. Nah, di sini kita coba initial guess-nya sama dengan 0. Nah, di sini yang harus kita cari apa? Kalau berdasarkan rumus yang perlu kita cari itu ada di turunan pertama sama turunan kedua. Nah, cara carinya ya kalian turunin biasa aja, turunan pertama sama turunan keduanya. Buat turunan pertamanya kan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 2. Itu kan jadi 3X kuadrat min 12X plus 9. Turunan keduanya ya turunan pertama diturunin lagi. Jadi 6X min 12. Ini kan fungsinya gampang ya. Tapi gimana kalau misalkan fungsinya susah? Nah, kalau fungsinya susah itu pakai turunannya yang numerik juga. Jadi daripada kalian nurunin secara analitik, kalian nuruninnya pakai numerik. Rumusnya apa? Rumusnya ini. Sebenarnya ada rumus-rumus lain ya. Cuman ini kayak rumus yang gue ambil contoh satu aja. Kalian bisa pakai rumus ini. Nah, ini hasil bakal mirip dengan H itu step size-nya yang penting kecil lah. Misalkan 0,01 atau 0,001 juga boleh. Nah, jadi kalau misalkan mau langsung aja coba ke contoh iterasi 1 ya. Jadi kan yang pertama kita perlu cari fungsi turunan yang pertama ya. Nah, di fungsi turunan yang pertama, langsung aja kita masukin ke si 3x kuadrat min 12x plus 9 tadi. Kita masukin apa? X-nya kita ganti pakai si initial value yang udah kita tetapin di awal. Itu yang 0 kan. Nah, ini kalau dimasukin 0 ke fungsi turunan pertama ya, hasilnya dapat 9. Nah, kita coba lagi buktiin kalau misalkan pakai fungsi turunannya yang numerik. Kita masukin ke pakai rumusnya yang ini. Terus habis dihitung, itu hasilnya 9,0001. Mirip kan sama analitik. Jadi sebenarnya kalian bisa aja pakai yang numerik kalau misalkan turunannya itu susah. Tapi kalau misalkan kayak gini fungsinya, mendingan pakai analitik aja karena gampang nuruninnya. Kecuali misalkan kalau udah ada tiba-tiba kalian lupa turunan dari sin apa, turunan dari pangkat X itu apa. Nah, itu bisa tuh pakai si rumus numerik ini. Ngafalinnya kan juga lebih gampang ya rumus numerik. Tapi kalau misalkan fungsinya gampang ya ngapain pakai yang numerik. Nah, terus habis itu kita cari fungsi hasil dari turunan keduanya. Ini. Kita masukin aja ke yang udah kita dapat tadi nih. Yang ini. Habis itu dapat hasilnya minus 12, kita masukin ke rumus yang di awal tadi, rumus si Newton. Nah, kita cari, habis itu kita masukin initial guess-nya 0, terus turunan pertamanya tadi kita masukin F aksen 0-nya itu 9, terus turunan keduanya F double aksen 0-nya min 12, dapat 0,75. Nah, 0,75 ini bakal jadi X0 yang baru, jadi guess yang baru gitu, buat iterasi keduanya. Nah, iterasi keduanya sama aja, karena tadi F aksen satunya udah dapet kan, ini tinggal kita masukin aja nih, ini 0,75 ini tinggal kita masukin ke yang pertama ini,
Yang ini nih. Nah, jadi tinggal masukin ke sini. Sama juga yang F double aksennya juga tinggal kita masukin dari yang awal. Dari yang ini. Nah, jadi kalau dimasukin X0 yang baru 0,75, F aksennya dapat 1,6875, F double aksennya dapat minus 7,5. Nah, tinggal kita masukin aja ke rumus si Newton-nya yang ini. Cuman bedanya apa? Bedanya X0-nya ganti kan. Kalau tadi 0, ini kita ganti jadi 0,75. Dapat hasil 0,975. Nah, ini iterasi ketiga, keempat, kelima, tinggal diulang aja. Udah, kira-kira gitu doang buat Newton. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin gue tunggu sampai 5.13 kalau ada yang mau nanya soal Newton. Oh ya, mungkin buat tambahan, kalau buat si Newton ini, initial guess itu lumayan penting ya. Jadi kalau misalkan kalian pertama nih ngerjain pakai initial guess 0 gitu, terus tiba-tiba hasilnya kok random gitu. Hasilnya naik turun, naik turun, naik turun. Misalkan iterasi pertama hasilnya 2, iterasi ketiga jadi 1, iterasi keempatnya jadi 5, itu kan kayak nggak konvergen ya. Kalau kalian udah kayak gitu, mending ganti initial guess yang lain. Kalian coba yang lain. Sampai yang hasilnya kira-kira nggak random. Kayak misalkan kalau di fungsi ini, kalau nggak salah tuh dia optimum di 1. Jadi bisa dilihat dari kalau initial guess-nya tadi 0, dia kan iterasi pertama itu di 0,75, terus iterasi kedua dia di 0,975. Ini kan makin lama mendekati ya. Jadi nggak masalah initial guess-nya. Cuman kalau misalkan initial guess-nya malah hasil iterasi-iterasinya random gitu, nggak konvergen, itu mending diganti aja. Oke, berarti amannya buat Newton yang single variable. Nah, kita lanjut ke yang multivariable. Nah, jadi bedanya apa sih multivariable sama yang single variable? Kalau yang multivariable ya variabel banyak, nggak cuma X. Jadi bisa ada X, Y, Z, sampai seterusnya. Nah, rumusnya beda nggak? Rumusnya sama, mirip-mirip lah. Rumusnya itu buat nyari X barunya itu ya X0 dikurang matriks inverse dari matriks Hessian dikali sama gradien fungsinya. Sebenarnya mirip-mirip aja ya. Karena kan si matriks Hessian nih anggaplah dia isinya kan kalau kita lihat ya di sini nih itu turunan kedua.
Sementara gradient itu kan turunan pertama. Jadi ngafalinnya sama aja kayak pakai Newton biasa buat cari optimisasi yang satu variabel, cuman bedanya kalau yang multivariabel si turunan yang keduanya itu diganti sama matriks Hessian. Karena gampangnya gitu. Nah, si matriks Hessian itu cara bikinnya gimana nih? Ini kan kayak ribet ya. Sebenarnya nggak ribet. Jadi kalian misalkan punya X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, yang pertama itu kalian cari yang X1. Terus diagonalnya itu pokoknya turunan yang X1-nya dulu, terus diagonal berikutnya yang X2, terus ini X3, sampai seterusnya, sampai ada berapa variabel. Nah, sisanya isinya apa? Kalian mulai dari misalkan yang baris pertama nih, ini baris pertama ya. Nah, kalian mulai dari X1, terus yang lanjutnya turunan dari X1, X2. Yang di sini X1, X3, kalau yang sini X1, X4. Sama juga kayak misalkan yang di kalau baris keduanya, kalian selalu mulai dari X keduanya. Terus X2 mulai dari X1. Jadi itu kayak apa ya? Kayak misalkan ini buat baris X1, ini baris X2, sampai baris XN. Nah, di yang sini itu kalian tulis aja X1, X2, sama XN. Terus ketemunya di mana? Kalau misalkan X1 ketemu sama X1, berarti turunan dari X1 sama X1. Kalau yang ini kan si ketemunya X1 sama X2 nih, berarti turunan X1 sama X2. Sama juga kayak yang bawahnya. Ini kan turunan X2, tapi atas X1. Berarti ya turunan X2 sama X1. Terus kalau yang ini, kan ini X2. Terus ini juga X2, berarti turunan X2 sama X2. Gampangnya gitu sih buat Hessian. Aman ya, kalau ada yang mau nanya langsung aja tanya ya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Jadi contoh soalnya yang gampang aja. Jadi kita punya fungsi X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 min 3XY. Nah, kita coba initial guess-nya di X sama Y-nya itu sama dengan 2. Ini X, ini Y ya. Nah, kan kita tahu nih ini ada X ada Y, berarti kan dua variabel ya. Berarti kalau dua variabel, matriks Hessiannya ya kayak yang tadi, kita pertama susun aja dulu nih. Kita pertama susun sini X1, sini Y. Oh, itu X sama. Ini X, ini Y. Terus sini X, sini Y. Nah, yang ketemu yang mana? Ini kan ketemu X sama X. Berarti kalau ketemu X sama X, ya turunannya turunan si X-nya semua. Kalau yang ini nih, ini kan ketemunya si X sama Y ya. Nah, kalau ketemu X sama Y, ya turunannya X sama Y. Terus kalau yang bawah gimana? Sama. Ketemunya apa nih yang ini? Yang itu ketemunya Y sama X. Ya berarti turunan dari Y sama X. Terus kalau yang ini yang terakhir, itu ketemunya apa? Y sama Y kan. Berarti kalau ketemu Y sama Y, ya turunannya Y doang. Nah, kalau 3 variabel gimana? Ini gue kasih contoh aja mungkin biar ngerti ya, biar lebih jelas. Kalau misalnya 3 variabel ini kan ada X, ini Y, ini Z. Terus ini X, ini Y, ini Z. Jadi biar gampang kalian bikin si X, Y, Z-nya dulu. Terus tinggal kalian isi. Yang pertama ini ketemunya apa? Oh, ketemunya X sama X. Berarti karena ketemunya X sama X, dia isinya turunan dari si variabel X-nya semua. Sementara kalau yang ini sebelahnya X sama Y, berarti X sama Y. Kalau yang ini ketemunya X sama Z, berarti ya X sama Z gitu. Lihat ininya nih. Gampang. Jadi kayak
nggak perlu dihafalin, bisa kalian langsung buat aja pada saat itu. Jadi kan kalau pakai kayak gini kebayang ya. Nah, kan kita dapet nih matriks dari Hessiannya. Berarti tinggal kita cari di soal. Pertama kita cari si gradiennya dulu. Kalau gradien itu ya kalian turunin setiap variabel yang ada sekali isinya. Jadi turunin si fungsi itu terhadap X, sama turunin fungsi itu terhadap Y. Nah, kita kan punya fungsinya tadi ini ya. Fungsinya ini. Kalau turunin terhadap X, ya Y-nya hilang kan. Iya. Kalau turunin terhadap X, yang nggak ada variabel X-nya hilang. Sementara yang ada variabel X-nya tinggal kalian turunin. Ya kan? Berarti X pangkat 3 kan turun jadi 3X kuadrat. 3X-nya diturunin jadi 3Y. Sama juga buat yang turunin terhadap Y, yang nggak ada Y-nya hilang. Jadi tinggal kalian turunin yang ada Y-nya aja. Jadi misal ini Y pangkat 3 kan diturunin jadi 3Y kuadrat. Terus yang ini diturunin jadi 3X. Nah, sekarang cari matriks Hessian. Kan kita tadi udah dapet ya matriks Hessian ini. Itu matriks Hessiannya. Nah, berarti apa yang perlu kita cari? Yang perlu kita cari itu ada 3. Turunan itu, fungsi tersebut diturunkan terhadap X 2 kali, fungsi tersebut diturunkan terhadap Y 2 kali, sama fungsi tersebut diturunkan terhadap X sama Y. Nah, ini kan beda nih. Yang pertama di dx, yang kedua dx dy. Nah, ini sebenarnya sama aja, karena kalau kalian misalkan turunin y-nya dulu, terus kalian turunin x-nya, sama turunin x, terus turunin y, itu hasilnya bakal sama. Jadi nggak bakal beda. Nggak ngaruh urutannya, yang ngaruh itu ya variabel apa yang diturunin. Udah diturunin kedua, kalau terhadap x itu tinggal pakai dari ya, ini kan kita udah nurunin sekali nih. Tinggal kita turunin lagi aja yang terhadap x. Kalau kalian turunin terhadap x, dapat di 6x. Nah, kalau kalian turunin fungsinya terhadap y 2 kali, dapetnya 6y. Kalau kalian turunin dari x sama y, iya dapetnya min 3. Gampang kan ya? Harusnya sih aman. Nah, ini kalian dapat matriks Hessiannya kan. Jika kalian udah punya matriks gradiennya, udah punya matriks Hessiannya, tinggal disusun aja buat iterasi pertama. Nah, di iterasi pertama kan tadi kita udah nentuin kalau initial value-nya itu di 2, semuanya 2. Nah, tinggal masukin ke rumusnya aja. Rumusnya, nah ini rumusnya. Nah, ini X0 itu kan yang ini. Terus H inverse, bentar dibedain aja biar kelihatan. H inverse yang ini. Nah, gradiennya yang ini. Jadi tinggal kalian masukin si X sama Y-nya. Jadi kan kita dapat, bentar biar ingat. Nah, ini kan tinggal dimasukin aja. 6X, initial guess-nya 2, tinggal 6 kali 2. Terus 6Y, initial guess-nya Y-nya 2, tinggal masukin 2 juga.
sama buat si gradiennya, tinggal dimasukin. Nah, ini habis dapet si matriks ya, tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Jadi kalkulator tuh harusnya udah bisa ya, tinggal kalian hitung di kalkulatornya langsung. Jadi kalian nggak perlu input masing-masing angkanya buat kolom sama baris matriksnya. Nah, ini kalau kalian langsung masukin kalkulator, langsung dapat hasilnya buat iterasi pertama. Dapat hasil segini. Nah, ini tinggal kalian ngelakuin hal yang sama aja buat iterasi kedua. Ini jadi si X sama Y yang udah ketemu di iterasi 1 itu jadiin buat X di iterasi berikutnya. Tinggal kalian masukin pakai matriks yang sama, susunan matriksnya beneran sama. Di sini ini yang kuning itu buat initial value-nya, yang hijau ini buat gradiennya, sama yang oranye itu buat matriks Hessian-nya. Sama jangan lupa ini di inverse ya nanti. Udah, tinggal kalian ngelakuin hal yang sama, isinya sama, yang beda apa? Yang beda cuman si nilai dari X sama Y-nya. Misalnya sama, penjumlahannya, kali-kaliannya sama. Terus kalian dapetin iterasi berikutnya, kalau dicoba hasilnya 1,067, 1,067. Kurang lebih gitu buat Newton. Mungkin ada yang mau nanya? Mungkin gue tunggu aja sampai 5.30 ya. Atau udah aman ya? Kalau buat Newton yang multivariabel, mungkin yang harus diperhatiin juga adalah posisi dari si gradient sama Hessian-nya. Jadi kalau kalian yang pertama, ini kan yang pertama X ya. Ini X, terus yang bawah baru Y. Itu kalian si gradiennya juga harus yang pertama X, baru yang kedua Y. Jangan kalian tuker. Jadi jangan kalian, kalau kalian pakainya misalkan yang DF, DY, sama DF, DX ini nggak bisa nih. Karena kita Hessian-nya pakai yang si X duluan. Kecuali kalian tuker semuanya. Kalau kalian tuker semuanya bisa. Cuman kalau yang nggak match gitu, yang ini yang pertama nih X, terus yang kedua Y, tapi kalian di gradient yang pertama yang kedua X, itu dia nggak bisa. Jadi harus diperhatiin posisinya. Maaf, Bang. Ya, kenapa? Nanti nanti Bang nanti kasih yang link punya yang notes nanti di mana nanti? Oh, nanti semua di-share di grup WA ya? Oke. Terima kasih ya, Kak. Bang. Iya. Karena udah 5.30 dan udah nggak ada yang nanya lagi, boleh kita akhirin aja.
Udah aman kan? Oke, udah aman. Mungkin sekian dari kami. UTS-nya yang buat soalnya siapa ya? Pak Halim ya. Ya soalnya Pak Halim harusnya lebih gampang sih, tapi jumlahnya terlalu banyak aja. Sebenarnya enakan soal Pak Novan sih. Soal Pak Novan lebih susah, tapi dikit, cuma 3. Kalau Pak Halim tuh ada banyak. Dan harus sesuai instruksi. Kalau Pak Novan biasanya bebas. Jadi kalian nggak perlu ngafalin semua rumus. Kayak misalkan yang perlu dihafalin dulu, gue cuma ngafalin yang Newton aja. Mungkin segitu aja. Jadi boleh leave guys. Terima kasih ya. Makasih Bang, makasih Kak. Ya, Terima kasih Bang. semangat ya ujian ya. Kasih ya Bang.